Halo, apa kabar semuanya? Salam dari Swito Universal. Di video kali ini kita akan bahas mengenai cara mengatur waktu yang tepat sebagai mahasiswa. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak pernah ketinggalan informasi mengenai studi ke luar negeri, termasuk tips-tips menarik mengenai Singapura dan Kanada. Lulus SMA di Indonesia, kuliahnya ke luar negeri. Biasa tinggal sama orang tua, sekarang berangkat ke luar negeri dan kuliah. Time management skill menjadi satu kunci yang sangat penting di sini. Kenapa? Karena kita harus belajar sesuatu yang baru. Belajar untuk mengatur waktu, mendesain waktu, belajar untuk manajemen waktu, belajar untuk tahu prioritas mana yang penting, mana yang lebih penting lagi, mana yang lebih penting lagi. Ternyata ada loh, ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang lebih penting lagi, itu ada. Dan itu menjadi menarik, lihat nanti di video yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama, menyusun jadwal kegiatan. Sekarang menjadi sangat mudah. Kenapa? Semua jadwal kita ada di sini sekarang. Dulu kita harus tulis manual. Kita harus punya catatan. Tapi sekarang catatan kita semuanya ada di sini. Dengan adanya teknologi, smartphone, tablet, laptop, semuanya menjadi gampang karena semuanya ada di dalam dan semuanya kita tinggal buka dan kita tinggal ikutin. Tapi poin yang penting adalah dalam menyusun jadwal kegiatan, kita harus juga perhitungkan hal-hal yang di luar teknis. Kenapa itu penting? Kenapa? Karena kalau sudah bicara tentang hal-hal di luar teknis, ingat, kita akan ketemu dengan satu meeting yang penting, kita akan interview dengan industri jam 9, di sini sudah tertulis jam 8 kita harus berangkat, tapi kita lupa cek weather hari ini. Ternyata hujan lebat dan ternyata gara-gara hujan lebat kita harus bawa mantel, kita harus bawa payung, kita harus bawa jas hujan, dan ini kita lupa bawa. Bisa nggak kita tepat on time jam 9? Bisa, tapi basah kuyup. Percuma. Yang kedua, membuat prioritas kegiatan. Membuat prioritas kegiatan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sederhana, tapi nggak gampang. Terutama untuk anak-anak. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa waktu di Indonesia melakukan skala prioritas. Biasanya yang bikin skala prioritas siapa? Orang tuanya. Sekarang, latihlah anak untuk punya skala prioritas, atau kalau memang sudah terlambat, sudah harus berangkat ke luar negerinya, cobalah bikin skala prioritasnya menjadi gampang dengan cara begini. Bikinlah dua tabel, tabel kiri dan tabel kanan. Bikinlah tabel kiri dengan yang harus dilakukan hari ini, tapi yang tabel kanan yang bisa dilakukan hari ini, tapi bisa dilakukan besoknya juga. Yang ketiga, mengatur waktu untuk istirahat. Sudah sekolah rajin, belajarnya keras, nggak pernah terlambat. Jangan lupa satu, apa? Rest. Apa? Rest. Rest itu apa? Tidur? Belum tentu. Tidur bagian dari rest, tapi ada lagi yang lebih penting. Contohnya apa? Bersantai, punya waktu untuk tenang. Kalau ada yang beragama Nasrani, punya waktu untuk apa istilahnya itu, saat teduh dengan Tuhan, ada waktunya untuk santai dengan dirinya sendiri, ada waktunya untuk bermeditasi, seperti itu. Waktu kita tidur, waktu kita rest, hormon-hormon kita itu memperbaiki yang rusak itu, sel-selnya memperbaiki sendiri. Dan pada saat kita bisa tidur, pada saat kita bisa rileks, pada saat kita bisa tenang, percaya, pada saat kita lakukan kegiatan yang sesudahnya, kita akan full capacity.
kita akan maksimum capacity, kita akan maksimum speed dibanding dengan kita 1 minggu tanpa ada istirahatnya, 2 minggu tanpa ada istirahatnya. It's not going to be maximum. Yang keempat, sempatkan untuk mengasah basic skills. Apa yang saya mau ngomongkan ini pasti mama-mama akan happy dan senang. Ternyata waktu sekolah ke luar negeri, salah satu kunci keberhasilan adalah kemampuan untuk ngepel, kemampuan untuk nyapu, kemampuan untuk masak. 3 hal ini, ngepel, nyapu, masak. Katanya mama, "Mah, ini ternyata 3 kemampuan ini yang dulu mama ajarkan, ya, termasuk cuci piring misalnya ya. Itu ternyata basic life skills yang penting." Kenapa? Karena tenaga manusia itu sangat dihargai di luar negeri. Pada saat kita malas nyapu, kita malas ngepel, kita malas cuci piring, kita bisa panggil pembantu, kita bisa panggil tenaga kerja untuk bekerja melakukan itu. Tapi buat apa? Wong itu hal simple sederhana. Basic life skills juga bicara tentang kemampuan orang itu untuk handyman. Saya punya beberapa students yang pada saat pulang dari luar negeri, papa mamanya itu bilang gini, "Buset, anak saya kok bisa mendadak bisa memperbaiki telepon yang rusak, sederhana-sederhana itu dia bisa perbaikin. Dia lihat remote TV-nya itu pecah, tahu-tahu dia bisa akalin seperti itu." Handyman mendadak menjadi orang yang bisa, serba bisa. Yang kelima, melakukan jadwal yang sudah dibuat dengan baik. Menjalankan semua planning yang sudah kita buat secara rapi, bahkan secara sangat detail, itu ternyata nggak gampang. Kenapa? Karena ada banyak halangan. Nomor 1 misalnya, malas, ngantuk. Nomor 2 misalnya, nggak keburu. Pada saat kita punya schedule, ternyata schedule itu terhambat, jangan bingung. Percayalah pada dirimu sendiri bahwa itu akan menjadi hal yang sangat sederhana untuk kamu tinggal ngambil keputusan kalau memang perlu coret. Di schedule yang kedua, jump into the schedule yang ketiga. Atau kalau memang bisa, squeeze in, paksa masuk, atau geser sedikit. Dari jam 8.15 menjadi 8.30, semuanya mundur 15 menit. Talking is easy. Working on it is not easy. But believe me, doing on your schedule is something called art. What is an art? Art is something you can do on your own needs, on your own style. Nah, itu tadi video mengenai cara mengatur waktu sebagai mahasiswa. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau juga ada pertanyaan mengenai studi ke Singapura dan Kanada, jangan sungkan untuk kontak tim Universal. See you again.